Baiklah teman-teman, kita lanjut ke bagian kelima, yaitu kita mau membuat level atau tingkat kesulitan pada permainan ini. Oke, sebelumnya kita ke tampilan desainer dulu. Saya mau cek ini dulu. Ada 3 bagian di layar kita ini, layar aplikasi kita ini, desain aplikasi kita ini ada bagian atas ini, kemudian di bagian soal sama di bagian tombol ya. Surat tombol ya. Jadi saya perkecil dulu ini semua. Jadi ada 3 bagian ya. Bagian ini perhatikan garis putus-putusnya, bagian soal, perhatikan garis putus-putusnya juga, bagian tombol, perhatikan garis putus-putusnya juga ya. Yang bagian atas ini belum saya rename, saya buat aja di sini hor underscore atas. Yang ini hor underscore atas ya. Jadi sudah ada 3 bagian, atas, soal, tombol. Oke, saya perbesar dulu zoomnya. Oke, ada atas, soal, tombol ya. Kalau mau ditampilkan isi tombol ini ada, bisa diklik, muncul, tidak muncul, disembunyikan, muncul, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, kita mau level-levelnya itu, tingkat kesulitannya itu di dalam screen ini juga. Biasanya kalau ada permainan itu ada level easy, medium, atau hard, atau level mudah, sedang, sulit, seperti itu ya. Jadi yang ini, atasnya ini kita hilangkan saja visible-nya, tidak tampil lagi. Soal juga dihilangkan, tombol juga dihilangkan. Jadi kita mau buat desain untuk levelnya, menu levelnya ya. Jadi kita pakai di sini yang vertical arrangement, saya letakkan di dalam desain. Kemudian height dan width-nya fill parent saja. Ini saya pakai ini aja biar agak lebih kecil, tampilannya biar nampak. Oke, saya rename namanya menjadi ver level saja. Nah, di dalam level ini kita buat saja tombol 3 buah. Yaitu di sini kita buat aja teksnya mudah, sedang, sulit. Jika teman-teman ingin membuatnya level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya boleh ya. Saya di sini hanya buat contohnya saja ya. Misalnya mudah itu level 1, sedang itu level 2, sulit itu level 3 boleh saja ya. Kemudian saya klik ver level ini, saya buat dulu align horizontalnya center, align vertikalnya center biar tombolnya di tengah-tengah. Kemudian ini saya buat height-nya 60, width-nya kita buat saja 30%. Ya. Ini juga seperti itu. Kita buat saja 30%, height-nya 60. Begitu juga tombol yang sulitnya. Untuk ukuran-ukuran ini tergantung teman-teman mau buat berapa. Saya sini hanya memberikan contoh saja. Nanti bisa saja nanti suatu saat ini berubah lagi seperti itu kira-kira. Oke, saya klik mudah. Kita buat saja 20 font bold, 20 dan font bold. Oke, agak kekecilan saya buat jadi 40% saja. Saya ganti lagi. %, ini maksudnya 40% dari ukuran layar HP si user nantinya ya. Oke, kemudian ini saya klik mudah, saya ganti namanya menjadi button
boot aja ya, boot mudah. Sedang saya klik, saya rename menjadi boot sedang. Dan terakhir boot sulit. Oke, jadi nanti ketika ini muncul, kita klik mudah, maka nanti yang 3 tampilan ini akan ditampilkan, di visible true kan, pakai kode blok. Jadi ketika ini diklik salah satu tombol ini, variable-nya nanti dihilangkan, di visible-nya false, kemudian yang 3 ini visible-nya true biar ditampilkan. Seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti di sini pun akan ada lagi perintah. Kita langsung ke bagian bloknya saja. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Ini kita tarik keluar. Ini kita tetapkan di sini. Yang ini kita hilangkan dulu. Karena yang pertama muncul adalah ini dulu. Jadi di screen inisialis cukup ini saja ya. Yang ini juga nanti kita akan pindahkan. Oke, kita ke di sini aja. Kita ke bagian sini, blok, button mudah, klik. Oke, kita buat satu buah variabel lagi, namanya level. Kita isi dengan angka 0 saja dulu, atau boleh juga 1, boleh. Nanti akan berubah-ubah, namanya variabel itu bisa berubah-ubah nilainya ya. Kemudian ketika button mudah diklik, maka set levelnya adalah 1. Misalkan ya. Kemudian button sedang klik, kita set levelnya adalah 2. Sekarang kita ke button sulit, klik. Saya scroll ke atas ini saya duplikatkan saja cepat. Kita buat saja 3, level 3. Kemudian di sini kita tampil, ketika ditekan itu langsung kita tampilkanlah bagian yang ini ya, atas soal dan tombol ini visiblekan true. Ketika yang 3 ini sudah ditampilkan, kita juga harus sembunyikan yang ini. Setelah itu kita panggillah prosedur soal ini. Kemudian clock-nya timer enable di true kan.
Nah, sekarang kita pergi ke prosedur soal ini. Saya geser saja di sini soalnya, biar agak lebih luas. Nah, kita nanti bermain untuk tingkat kesukarannya itu di sini, soal A, global A dan global B. Oke, saya bikin saja di sini if, pakai logic sama dengan, jadi if levelnya sama dengan 1, maka ini saya tarik keluar dulu, kemudian ini saya taruh masuk ke dalam, seperti ini. Kemudian ini saya tarik keluar, kemudian ini saya masukkan ke dalam. Nah, seperti ini jadinya ya. Jika level sama dengan 1, maka soalnya A adalah random integer dari 0 sampai 9, B adalah random integer dari 0 sampai 9. Itulah untuk level 1. Ini boleh dirubah-rubah tergantung kepada teman-teman sekalian. Saya buatnya seperti ini aja dulu, 0 sampai 9. Oke, saya klik biru ini, kemudian saya tambahkan lagi else if-nya ke dalam. Setelah itu, ini saya duplikatkan yang hijau. Saya letakkan di sini. If global level sama dengan 2, ini saya duplikatkan lagi. Disinilah yang saya ganti. Saya mau random integer dari 10 sampai ke 50 misalnya. Jadi nanti tambah-tambahnya itu yang 2 digit. Kalau ini masih ada yang 1 digit. Ini sudah 2 digit antara 10 sampai dengan 50. 10 sampai dengan 50, seperti itu kira-kira. Itu untuk level 2. Kalau teman-teman mau bikin 10 sampai 99 atau 100 pun boleh. Tinggal atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekarang saya tambah lagi if birunya saya klik, kemudian else if-nya saya masukkan ke dalam. Ini saya klik lagi, berhilang dia. Ini saya geser ke bawah. Ini saya duplikatkan lagi. Else if global level sama dengan 3. Ini saya duplikatkan. Kita buat saja 51 sampai dengan 99. Jadi perbedaan level 1 itu di sininya, level 2-nya di sini, level 3-nya di sini. Karena saya cuma bikin levelnya sampai 3, jadi cukup sampai di sini aja. Jika teman-teman ingin membuat sampai level 5, silahkan dilanjutkan. Else if global level sama dengan 4, duplikatkan lagi ini. Else if global level sama dengan 5, atur lagi ini ya, random integer-nya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini saya letakkanlah di bagian bawah. Ingat ya, posisinya seperti ini, jangan masuk ke dalam sini ya. Nanti tidak akan keluar soalnya kalau di sini. Jadi harus di bagian bawah if. Seperti itulah kira-kira. Baiklah, sekarang kita testing aja langsung ke companion test. Nah, jadi yang pertama tampil adalah yang ini, sementara yang 3 ini disembunyikan. Itu. Nah, kita klik mudah, maka nanti soalnya yang antara ini 0 dan 9. Nah, ini 1 dan 0. 6 dan 2 masih dalam 0 dan 9. Oke. Jadi di sini tidak ada yang di atas 10 sampai 50 ya. Karena yang dikerjakan adalah level 1 semua. Jadi di sini begitu selesai maka akan muncul ulangi
dan exit. Jika diklik ulangi nanti tetap akan ke level 1 ya. Jadi kita coba ulangi dulu, kemudian kita tes refresh companion. Kita coba yang sedang. Nah, di sini 25 ke 45. Ini udah antara 10 sampai 50 ya. Jadi tinggal dibuat, dijawab saja. Nah, muncul lagi soal yang diantara seperti itu kira-kira. Oke, kita tes refresh screen lagi. Kita coba yang sulit. Nah, sudah 8497 ya, antara 51 sampai 99 seperti itulah kira-kira. Oke, kita tes refresh companion lagi. Nah, kita ingin begitu diklik begitu pertama kali seperti ini, jika mudahnya belum selesai maka sedang dan sulit ini tidak bisa diklik. Nah, di sini masih ketika diklik sedang langsung muncul soalnya. Sulit langsung muncul soalnya. Jadi dia harus ada tahapnya dulu ya, mudah dulu diselesaikan, kemudian ke sedang, kemudian ke sulit. Seperti itu.